Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Luar biasa, masih semangat kan? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Guru mau tanya dulu. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Baik semua ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kita bahas. Ya, Pak. Pak Guru mau tanya dulu, apakah hari ini semua masuk? Masuk, Pak, semuanya. Oke, baik. Untuk sebelum kita mengawali pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru mengajak seseorang untuk bawa kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sosiologi di hari ini, izinkan saya untuk berdoa yang saya bawakan ialah agama Kristen Protestan yang beragama lain. Tolong disesuaikan berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Nona sudah bawa kita dalam doa. Aku mau tanya dulu, siapa di sini yang masih ingat pelajaran kita pada hari Minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Nah, oke, baik. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial? Oke, silakan, suaranya kuat. Yang pertama, kontak sosial, yang kedua aktivitas. Oke, baik. Berarti syarat-syarat interaksi sosial ada dua ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan faktor-faktor interaksi sosial? Silakan. Yang pertama, Sugesti, yang kedua imitasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat empati, dan yang terakhir simpati. baik, berikan tepuk tangan. Luar biasa kalian ya. Sebelum kita masuk dalam materi berikutnya, Pak Guru mau tanya lagi nih buat kalian semua. Apakah kamu pernah memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, suara tonton aku. Contohnya adalah masyarakat. Masyarakat. Oke, baik. Yang kedua, Pak Guru mau tanya, adakah orang dapat hidup sebagai tanpa berhubungan dengan orang lain? Tidak bisa kan? Kita harus hidup dengan orang lain kan? Kalau kita tidak hidup dengan orang lain, berarti kita akan susah. Betul. Bisa mengerti? Oke. Jadi Pak Guru mau tanya dulu. Kemarin kan Pak Guru sudah berikan pengertian buat kalian tentang interaksi, syarat-syarat, faktor-faktor. Lalu di penghujung pembelajaran kita, Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian untuk pulang belajar tentang apa, materi apa yang kita belajar hari ini. Oke, kita di hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya, dengan kompetensi dasar 3.2 mengenali, mengidentifikasi realitas individu, kelompok, hubungan sosial di masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasi bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi status dan peran dalam interaksi sosial. Berarti tujuan pembelajaran kita di hari ini itu ada berapa? 3. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.2 mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam kegiatan sosial di masyarakat. Oke, baik. Aku mau tanya pada kalian semua, sudah mendownload aplikasi Sinhantan? Sudah. Aku akan mengecek gambar yang muncul pada HP kalian ya. Sudah lihat Nona gambar yang muncul? Nah, kalau sudah lihat, Nona jelaskan aktivitas apa yang muncul pada gambar tersebut. Gambar ini terdapat adalah orang yang sedang kerja bakti. Masyarakat sedang kerja bakti. Untuk yang kedua, sudah lihat gambar? Sudah, Pak. Coba jelaskan gambar yang muncul pada layar HP yang Nona lihat. Menurut gambar yang saya lihat, antara sekolah A dan sekolah B melakukan tawuran antar pelajar. Antar pelajar, berarti gambar yang muncul tuh tawuran antar pelajar ya? Ya. Baik, berikan tepuk tangan buat kedua teman kita. Untuk masuk dalam materi yang pertama ya. Pertama,
asosiatif, yang kedua dari asosiatif dan disosiatif. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari asosiatif itu, lalu berikan contohnya. Kerjasama itu seperti apa? Oke, baik. Kerjasama masuk ke dalam bentuk interaksi sosial. Asosiatif yaitu interaksi sosial positif yang mengarah pada persatuan. Contohnya gotong royong, kerjasama atau kerja bakti. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat teman kita ya. Kita pindah pada bentuk-bentuk interaksi disosiatif ya. Siapa bisa menjelaskan pengertian bentuk-bentuk interaksi disosiatif itu seperti apa? Silakan. Persaingan atau kompetisi adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Contohnya seperti persaingan. 1. Persaingan ekonomi, 2. Persaingan budaya, 3. Persaingan kedudukan dan peran, 4. Lawan juga ras. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Pengertian kedua bentuk interaksi sosial ini, mulai dari yang pertama asosiatif. Asosiatif itu, apakah kalian mengerti atau belum? Kita tidak ya? Di sini Bapak Guru akan memberikan 2 contoh kasus buat kalian ya. Kalian lihat contoh kasus kalian itu. Apa yang terjadi? Tawuran kan? Contoh kasus kalian itu. Kalian melihat apa di dalam kasus kalian? Ada perampok. Berarti begal kan? Begal di jalan, Pak? Betul? Guru akan mengarahkan kalian, ayo berdiri dan duduk dalam kelompok, rapikan bangku kalian. Kelompok 1 bisa kerjakan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nah, kalian bantu kita kelompok ya, kerjasama semua ya. Ya, Pak. Oke. Kelompok 2 bisa kerjakan? Bisa, Pak. Oke, semua aktif ya. Iya, Bisa Pak. kerjakan pekerjaan kalian ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, Pak. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Nana, saya persilakan. Tawuran antar pelajar adalah perkelahian atau keributan antar sesama pelajar, tapi berbeda sekolah dan biasanya menggunakan senjata tajam seperti gear, samurai, sabit, dan lainnya. Di dalam kasus ini termasuk dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Upaya agar mengatasi masalah tersebut, yang pertama, pemberian sanksi tugas dari aparat hukum untuk siswa yang melakukan tawuran. Yang kedua, pemberian sanksi tegas dari sekolah untuk siswa melakukan tawuran. Dan yang ketiga, pengadaan sosialisasi antar sekolah, mengadakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan adanya keakraban antar sekolah untuk meminimalisir tawuran antar pelajar. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terkait, kita dengan tepuk tangan. Oke, baik, Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Untuk kelompok 2 silakan maju mempresentasikan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Guru dan teman-teman kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipersilakan di area pemir. Aksi tindak kriminal yang menargetkan pengendara motor kini sudah banyak terjadi di berbagai daerah. Para pelaku aksi kejahatan tersebut pun banyak yang nekat dan melakukannya di siang bolong. Biasanya korban dirampok seluruh harta bendanya, namun tak jarang juga sampai meregang nyawa. Termasuk dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Upaya agar dapat mengatasi masalah tersebut. 1.
tolong sebelum berkendara. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Untuk itu, Bapak Guru sebelum mengakhiri, Bapak Guru akan memberikan kesimpulan terkait penjelasan yang sudah dijelaskan dari masing-masing kelompok. Untuk itu, Bapak Guru mau tanyakan buat kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang di sini bisa memberikan kesimpulan terkait pekerjaan yang kalian sudah kerjakan dalam kelompok? Silakan, Nona. Siswa yang kita ulang adalah mereka yang tidak menjalankan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab baik terhadap orang tua maupun guru. Terima kasih. Iya, baik. Satu dari kelompok 2 bisa memberikan kesimpulan, silakan. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, mengingat betapa bahayanya tindak kejahatan tersebut, maka para pengendara motor pun harus dihimbau untuk berhati-hati selama berkendara di jalanan. Selain harus menggunakan perlengkapan berkendara yang mumpuni, Anda juga harus tetap selalu waspada terlebih jika berkendara di malam hari dan melewati jalanan yang sepi. Oke, baik, berikan tepuk tangan buat teman kita. Oke, baik, dari kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman-teman, di sini Bapak Guru juga akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan untuk kelompok 1. Dengar sekali. Tawuran pelajar harus dihindari. Semua pelajar seharusnya lebih fokus dalam mempersiapkan diri untuk masa depan belajar untuk giat ya. Mengerti? Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kesimpulannya, Anda bisa mengajak seseorang berjalan, jangan sendiri. Dilihat dari kasus kalian tadi kan? Apa yang kalian dari kasus kalian? Apa yang kalian lihat? Apa? Ya, berarti kalian harus berjalan dengan hati-hati. Berarti dengan orang tua atau teman kalian kan, jangan sendiri. Berarti dari kesimpulan Bapak Guru dan teman-teman semua, ngasih Bapak Guru aja ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama, kerjasama, akulturasi, dan asimilasi. Bentuk interaksi sosial disosiatif itu ada 3. Yang pertama, persaingan atau kompetensi. Yang kedua, kontroversi. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Oke, baik, dari penjelasan materi di hari ini, Bapak Guru mau tanya, sudah mengerti atau belum? Sudah. Oke, sebelum pulang, Bapak Guru akan memberikan tugas buat kalian berupa LKPD yang sudah disiapkan oleh Bapak Guru. Sebelum kalian pulang meninggalkan kelas ini, Bapak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Untuk pulang, mengerjakan dan mempersiapkan diri untuk minggu depan kita belajar di materi yang ketiga. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, baik. Untuk sebelum mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, Guru mengajak salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa pulang pada yang dituju, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih. Ingat, pulang jangan bermain ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita kelas siap, selamat.